Halo semuanya, perkenalkan saya Nafira Hairunisa. Di sini saya akan mempresentasikan tentang literasi digital dengan pembahasan materi informatika industri 1.0 sampai 4.0 dan masyarakat 1.0 sampai 5.0. Yang pertama, revolusi industri 1.0 adalah fase awal revolusi industri yang terjadi di Inggris sekitar abad ke-18. Tahun 1760 sampai tahun 1840, dan ditandai oleh penggunaan mesin uap sebagai sumber tenaga utama untuk mekanisasi produksi dan transportasi. Penemuan ini mengubah proses manufaktur, tekstil, dan transportasi dari yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia, hewan, atau air, menjadi lebih efisien, produktif, dan otomatis. Yang kedua, revolusi industri 2.0 terjadi pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, ditandai dengan penggunaan listrik dan pengembangan jalur perakitan yang memunculkan produksi massal. Penemuan telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi inovasi penting, serta kemajuan dalam industri baja, kimia, dan manajemen bisnis yang lebih efisien untuk meningkatkan produksi industri. Yang ketiga, revolusi industri 3.0 adalah periode penting pada pertengahan abad ke-20 yang ditandai dengan otomatisasi, komputerisasi, dan digitalisasi, menggantikan teknologi analog dengan yang digital dan mulai menggeser peran manusia dalam produksi ke operator atau pengawas mesin. Kemunculan komputer, mikroprosesor, dan internet menjadi pendorong utama era ini, meningkatkan efisiensi dan produktivitas manufaktur dengan kecepatan dan ketelitian yang tinggi. Yang keempat, revolusi industri 4.0 adalah fenomena transformasi dari segala lini produksi di dalam industri yang mengkolaborasikan teknologi siber dan teknologi otomatisasi. Konsep penerapan revolusi industri 4.0 berpusat pada otomatisasi yang dibantu teknologi informasi dalam proses pengaplikasiannya. Dampaknya, keterlibatan tenaga manusia dapat berkurang. Yang kelima, yaitu masyarakat 1.0 adalah fase paling awal dari peradaban manusia, dikenal sebagai masyarakat pemburu pengumpul, hunting and gathering society, yang ditandai dengan gaya hidup nomaden dan ketergantungan pada perburuan serta pengumpulan makanan. Pada era ini, manusia membuat peralatan sederhana dari bahan alam dan menggunakan api untuk memasak serta melindungi diri dari predator. Selanjutnya, masyarakat 2.0 disebut sebagai era pertanian atau revolusi agrikultur. Manusia fokus untuk mengembangkan ilmu pengetahuan karena dengan bercocok tanam, manusia tidak perlu khawatir untuk melakukan perburuan dan berpindah-pindah untuk mendapatkan tempat tinggal yang memiliki sumber makanan. Pada era ini, manusia mulai menetap dan membangun masyarakat yang lebih kompleks, sehingga muncul berbagai kerajaan, tulisan diperkenalkan, hingga kota-kota besar mulai berdiri. Selanjutnya, masyarakat 3.0, dengan masyarakat yang semakin fokus untuk bercocok tanam disertai dengan jumlah masyarakat yang semakin kompleks, membuat kebutuhan akan bahan pangan dan sandang semakin meningkat. Dengan ilmu pengetahuan yang ada, manusia mulai membangun pabrik dengan memproduksi sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia bekerja di pabrik-pabrik dengan sistem upah. Selanjutnya, masyarakat 4.0, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin berkembang membuat manusia mengenal komputer hingga internet sehingga dapat memperoleh informasi dengan cepat. Aliran data yang begitu cepat membuat kehidupan manusia seperti tidak ada jarak ruang dan waktu. Pada era teknologi ini, industri berlomba-lomba membangun sebuah produk yang membantu manusia semakin mudah dalam memperoleh informasi. Yang terakhir, masyarakat 5.0 merupakan penyempurnaan dari society 4.0, di mana teknologi menjadi bagian dari manusia itu sendiri, bukan hanya untuk berbagi informasi, namun dapat memudahkan kehidupan manusia sehari-hari. Society 5.0 menekankan pada kehidupan yang terintegrasi, mudah dan cepat. Sebagai contoh, penggunaan robot yang dapat membantu restoran, membersihkan rumah dan lain-lain dapat dikendalikan dengan komputer dan internet. Society 5.0 membuat kehidupan manusia menjadi praktis dan otomatis.
Sehingga teknologi tidak menguasai manusia, melainkan manusia dapat mendapatkan kualitas hidup yang baik dan nyaman. Sekian hasil dari tugas video saya, terima kasih.